Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sifat holistik pendidikan dalam Al-Quran. Jadi, pendidikan dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga jadi panduan hidup yang menghubungkan hubungan kita antara Allah dengan sesama manusia dan juga dengan alam semesta. Pernah gak sih kalian pikir sebenarnya apa inti pendidikan dalam Islam itu? Kalau dilihat dari pendidikan sekarang, hanya dinilai dari nilai akademik atau kepintaran saja. Padahal, pendidikan dalam Al-Quran ini jauh lebih luas dan mendalam. Pendidikan Al-Quran bukan hanya tentang menghafal pelajaran, akan tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan seimbang. Antara hubungan dengan Allah ini dijaga lewat iman dan ibadah, hubungan dengan manusia ini dijaga lewat akhlak, dan cara memahami kehidupan dibangun melalui ilmu pengetahuan. Dan tujuannya ini jelas, yaitu untuk membentuk manusia yang pintar, beriman, dan berakhlak baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tauhid dan akhlak sosial. Dalam surah An-Nisa ayat 36 ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari sini kita bisa pahami bahwa hubungan dengan Allah ini tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Kebaikan yang diajarkan juga ini sangat jelas, dimulai dari orang tua dan keluarga, lalu meluas kepada anak yatim, orang miskin, tetangga, teman, sampai musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Semua itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial yang kuat. Lalu pada ayat berikutnya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 37, dijelaskan juga tentang larangan bersikap sombong, pelit, dan suka membanggakan diri. Jadi pendidikan karakter dalam Islam mengajarkan agar manusia memiliki sifat rendah hati, dermawan, dan peduli kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang tafakkur dan alam semesta. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 dijelaskan tentang langit yang diciptakan tanpa tiang, serta matahari dan bulan yang diatur oleh Allah. Ayat ini mengajak kita untuk melihat kebesaran ciptaan Allah dan menyadari betapa luar biasanya alam semesta ini. Bayangkan langit yang sangat luas dengan miliaran bintang, tetapi semuanya tetap teratur tanpa penyangga. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah sekaligus membuat manusia sadar bahwa dirinya sangat kecil di hadapan ciptaannya. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan tentang bumi, gunung, sungai, serta pergantian siang dan malam. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sudah diatur dengan sangat sempurna. Dari sinilah muncul konsep tafakkur, yaitu menggunakan akal dan merenungkan ciptaan Allah agar iman kita semakin kuat. Dalam Islam, Allah semesta bisa menjadi tempat belajar yang sangat luas. Jadi, ilmu pengetahuan dan pengamatan terhadap alam bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai kesimpulan, pendidikan dalam Al-Quran menggabungkan kecerdasan spiritual, sosial, dan rasional sekaligus. Pendidikan tidak hanya membentuk orang yang pintar, tetapi juga membentuk iman, akhlak, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi, hidup bukan cuma tentang seberapa banyak ilmu yang kita punya, tetapi bagaimana ilmu itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan singkat dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.